anak-anak harus melihat teladan yang diberikan oleh kedua orang tuanya di rumah. Karena kita mengetahui bahwa ada hukuman kekal yang akan dialami oleh sanak keluarga kita yang belum diselamatkan. Selamat pagi, shalom jemaat CCC yang dikasih Tuhan. Saya yakin kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi yang siap memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Amin, amin, haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada, mungkin saya nggak bisa melihat saudara sekalian, tapi saya percaya saudara sekalian sedang senyum saat ini. Amin, amin. Karena kita akan memuji Raja kita yang maha tinggi. Kita akan memuji Raja yang maha mulia. Ketika saudara-saudari memuji Tuhan, Dia akan ikut bersuka cita bersama-sama dengan kita. Amin. Mari, sebelum kita memulai pujian penyembahan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan Yesus itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau kiranya Tuhan menjamah setiap kami, berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga Tuhan pikiran dan hati kami Tuhan terfokus hanya kepada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, terfokus kepada firman Tuhan. Tuhan, kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang mengacaukan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus menjamah setiap kami, mengurapi kami, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat-Mu di pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Haleluya, amin, 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 haleluya. Satu pujian mengatakan, satukanlah hati kami. Kita memuji, menyembah Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Mari kita saling mengasihi. Haleluya. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah Tuhan tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman.
mengasihi di antara kami. Sebab kitalah keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Mari kita saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sebab kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kita dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umat pilihannya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan kami Tuhan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terimalah Tuhan penyembahan dari kami ya Tuhan. Oh glory. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. God is good. Amen. God is good. Tuhan itu baik. Mari kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya. Keajaiban kasih
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Engkaulah pelindung Tuhan. Engkaulah menara kekuatan Tuhan. Dan biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu Tuhan. Tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Oh, mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan atas perbuatan-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Tiada janji yang seperti padamu. Hormatlah bagi Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat bagi namamu. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya namamu yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Sebab kepada siapakah Tuhan kami berharap Tuhan selain kepada Tuhan. Tidak ada janji yang sempurna di dunia ini Tuhan selain daripada janji-Mu Tuhan. We praise You Lord. You are more than anything Lord. Kau lebih dari segalanya Tuhan.
Ketika kami sadar Tuhan, kami hanyalah hamparan debu Tuhan. Sedangkan Engkau Tuhan, Allah Tuhan, yang begitu besar Tuhan. Bahkan gunung dan laut pun tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih kami Tuhan, ciptaan-Mu ya Bapa. Kami mau tunduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, apa yang mau Engkau kami lakukan, genapilah, perbuatlah dalam kehidupan kami. Kami siap ya Tuhan, diisi oleh dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Terimalah penyembahan kami ya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kembali kita bisa berjumpa di dalam ibadah online kita. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru join, baru pertama kali mendengar ibadah online kami, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk subscribe channel YouTube kami dan juga boleh menuliskan komen di bawah. Dan karena kita ingin untuk terus bisa membina hubungan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pujilah nama Tuhan. Hari ini seperti yang sudah kita bahas selama 2 minggu sebelum ini, begitu memasuki bulan September, tema-tema khotbah kami di Gereja Karismatik City Church secara khusus membahas tema-tema keluarga. Dan hari ini kita masuk ke dalam tema mengenai keluarga Abraham. Ya, adapun kisah mengenai keluarga Abraham ini bisa saudara baca di dalam Kejadian 12 sampai Kejadian 26, tetapi kita tidak akan membaca semuanya pada hari ini tentunya. Ada teks yang saya ingin fokuskan pada hari ini, yaitu di dalam Kejadian 14 dan Kejadian 18. Saya mau fokus kepada 2 peristiwa ini di dalam kehidupan keluarga Abraham. Yang pertama adalah peristiwa mengenai bagaimana Abraham menyelamatkan Lot yang tertawan oleh musuh, yaitu di dalam pasal 14. Dan yang kedua adalah peristiwa di mana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk menyelamatkan Lot dari hukuman. Dan itu ada di dalam pasal 18. Bagaimana cerita latar belakang mengenai Abraham dan Lot ini? Ya, memang ketika Abraham mendapat panggilan dari Tuhan untuk keluar dari Haran dan pergi menuju Kanaan, Abraham membawa serta Lot, ya, membawa serta Lot
keponakannya, dan Lot mengikuti Abraham untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham tersebut. Dan ketika mereka sudah tiba di daerah Kanaan itu, ternyata karena Tuhan sudah memberkati baik Abraham maupun Lot dengan begitu luar biasa, dengan begitu melimpah, rupanya harta kekayaan milik Abraham dan Lot menjadi begitu banyak, sehingga akhirnya bahkan mereka tidak bisa hidup berdekatan lagi, karena rupanya ada keributan-keributan yang kerap terjadi antara gembalanya Abraham dan gembalanya Lot. Itu sebabnya kemudian Abraham untuk menghindarkan perseteruan yang berkepanjangan, dia mengatakan kepada Lot untuk memilih. Dan kita bisa membaca di dalam firman Tuhan, dikatakan oleh Abraham, kalau engkau ke kanan aku ke kiri, kalau engkau ke kiri aku ke kanan. Jadi Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih tempat yang diperkirakan cukup baik bagi Lot, dan Lot kebetulan memilih bagian yang terbaik dari pilihan yang diserahkan oleh Abraham kepadanya, ya. Dan saudara bisa baca itu dalam Kejadian 13 ayat 6 sampai 12. Namun apa yang dipikir oleh Lot itu merupakan tempat yang terbaik, ya, karena tempatnya mungkin begitu subur terlihatnya, dekat dengan sungai. Jadi itu merupakan satu tempat yang sangat-sangat ideal untuk dia mengembalakan ternaknya, begitu ya. Ternyata bukan hanya Lot saja yang berpikir seperti itu, banyak orang lain, banyak penduduk Kanaan juga yang berpikir sedemikian rupa. Sehingga di sekitar dataran sungai Yordan itu ada beberapa kota yang sudah berdiri di tempat itu, dan 2 diantaranya saya yakin saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah pernah mendengar, yaitu kota Sodom dan Gomora. Lot yang tadinya hanya tinggal di kemah di luar wilayah Sodom, malah kemudian dia mendekatkan diri ke Sodom, dan sekarang dia tinggal di dalam kota Sodom. Ya, saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-12. Mengapa hal ini kemudian menjadi suatu kesulitan bagi Lot? Karena ternyata raja-raja yang hidup di sekitaran dataran sungai Yordan tersebut, ada sekitar 5 raja-raja. Mereka rupanya adalah raja-raja kecil yang menjadi jajahan dari 4 raja-raja di Mesopotamia. Ya, raja-raja di Mesopotamia rupanya sudah pernah datang dan kemudian berperang dengan mereka, dan mereka menyatakan diri takluk kepada Mesopotamia. Dan selama 12 tahun mereka menyerahkan upeti kepada Mesopotamia. Akan tetapi di tahun yang ke-13 mereka memutuskan untuk mereka tidak lagi mau menyerahkan upeti tersebut. Sehingga akhirnya 4 raja-raja Mesopotamia yang dipimpin oleh Kedorlaomer mengirimkan pasukannya, dan mereka menyerang 5 raja-raja kecil di dataran sungai Yordan, dan itu dikenal sebagai pertempuran Lembah Sidim. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kelima raja-raja kecil ini kalah dengan sangat pahit. Karena ketika mereka ditaklukkan, bahkan seluruh jarahan itu dibawa oleh 4 raja-raja Mesopotamia ini. Termasuk Lot, keluarganya, dan seluruh harta miliknya dibawa oleh 4 raja-raja Mesopotamia. Jadi semua yang terjadi kepada Lot itu adalah sebagai akibat dari pilihannya sendiri yang bodoh. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ada 1 orang tawanan yang kemudian berhasil melarikan diri, dan dia pergi dan dia mencari Abraham yang adalah paman dari Lot. Dan dia memberitahukan kepada Abraham apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Lot tersebut. Dan saudara tahu apa yang langsung dilakukan oleh Abraham? Abraham tidak menunggu lama. Dia langsung mengumpulkan orang-orangnya.
orang-orang yang lahir di dalam kemahnya, itu dikumpulkannya. Mereka yang sudah dilatih, mereka yang bisa berperang, dikumpulkan oleh Abraham. Bersama juga dengan ada keluarga-keluarga lain yang tinggal di sekitaran Abraham dan mereka bersekutu bersama. Tetapi pasukan mereka jumlahnya hanyalah 318 orang. Jadi saudara, kalau saudara bisa membayangkan Abraham dengan tanpa ragu-ragu melakukan suatu perjuangan yang kalau bisa dikatakan itu tidak menghiraukan nyawanya. Karena Abraham, he was fighting against all odds. Bayangkan, ini pasukan dari 4 kerajaan Bapak Ibu Saudara. 4 kerajaan berkumpul dan pasukannya saya bisa membayangkan pasti cukup banyak. Dan Abraham hanya pergi dengan 318 orang. Dengan satu misi untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun hal yang luar biasa terjadi, bagaimana Tuhan memberkati dan menolong usaha Abraham. Sehingga bukan saja Abraham berhasil menyelamatkan Lot, but against all odds, Abraham menghancurkan pasukan 4 kerajaan tersebut. Dan dia pulang dengan membawa jarahan yang begitu banyak. Bukan saja dari hasil keluar apa yang dimiliki oleh Lot dan keluarganya. Tetapi juga jarahan-jarahan yang lain yang dibawa oleh 4 raja-raja Mesopotamia ini turut dibawa oleh Abraham. Dan kalau saudara mau membaca ceritanya lebih jelas, saudara bisa baca lagi di rumah di dalam pasal 14. Itu perjuangan Abraham yang pertama. Dan peristiwa yang kedua yang saya mau tekankan adalah bagaimana ketika Abraham mendengar pada suatu sore dia didatangi oleh Tuhan. Tuhan sendiri datang kepada dia dan kemudian mengatakan bahwa Tuhan ingin melihat karena berita atau doa mengenai kejahatan kota Sodom dan Gomora sudah naik ke hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin mengecek apakah betul mereka begitu jahat. Saya rasa bukannya Tuhan ngecek ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa lihat bahkan dari surga pun Tuhan bisa melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora. Tuhan bisa melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada Abraham bahwa sungguh aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora pada hari ini. Dan Abraham ketika dia mendengar tentang hal itu, teringatlah dia akan Lot. Karena dia tahu Lot tinggal di dalam kota Sodom. Oleh sebab itu, Abraham memberanikan diri. Kalau saudara mau membaca di dalam Kejadian 18 ayat 27 sampai 32, Abraham memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Ketika dia pertama kali bersyafaat bagi kota Sodom, Tuhan mengatakan, baiklah kalau ada 50 orang benar di dalam kota itu aku tidak akan menghancurkannya. Abraham kemudian menawar menjadi 45. Oke, diiyakan oleh Tuhan. Ditawar lagi jadi 40. Ya, diiyakan oleh Tuhan. Ditawar lagi jadi 30. Diiyakan lagi sama Tuhan. Ditawar lagi 20. Kembali diiyakan oleh Tuhan. Dan terakhir Abraham memberanikan diri untuk minta 10 orang. Kalau ada 10 orang benar saja Tuhan di dalam kota Sodom, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan katakan, tidak. Jika ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkannya. Jadi 5 kali Abraham memberanikan diri. Kalau saudara membaca betul-betul setiap kali sebelum meminta, Abraham merendahkan diri. Dan Abraham mengatakan, Tuhan, aku ini hanya debu dan tanah. Sebetulnya aku tidak pantas meminta ini. Tetapi aku memberanikan diri. Dari 2 peristiwa ini, saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini. Abraham yang berjuang bagi keluarganya. Satu pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran saya. Why did Abraham still want to rescue Lot? Mengapa Abraham masih ingin menyelamatkan Lot?
Setelah Lot bahkan memisahkan diri, setelah Lot bahkan tidak memperdulikan Abraham dan dia mengambil bagian yang terbaik. Mengapa Abraham masih tetap ingin menyelamatkan Lot? Ada beberapa poin yang saya ingin saudara lihat bersama-sama. Bagi saya, Abraham ingin menyelamatkan Lot karena Lot adalah sanak keluarganya. Lot adalah keponakannya, ya, keponakan dari Abraham. Dan saudara bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 5, keponakan langsung dari Abraham. Yang dengan penuh kerelaan mengikuti Abraham keluar dari tanah kelahirannya. Ya. Namun juga karena kebodohannya sendiri telah membawa diri dan keluarganya ke dalam masalah-masalah yang besar. Tapi Abraham bukan saja melihat bahwa Lot adalah sanak keluarganya. Abraham juga menganggap bahwa Lot adalah orang yang turut menerima janji Tuhan. Karena selama perjalanan mereka berdua, Abraham melihat bagaimana Tuhan bukan saja memberkati dirinya, tapi dia juga memberkati Lot dengan sangat berkelimpahan. Itu sebabnya mengapa Abraham, saya rasa melihat bahwa sebetulnya Lot ini adalah orang yang juga menerima janji. Karena dia adalah sanak keluargaku, maka dia juga menerima janji daripada Tuhan. Dan saudara bisa lihat bagaimana berkat Tuhan melimpah bagi Abraham dan Lot di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 6. Namun kalau saudara mau melihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham mendasari penilaian dia ini. Janji Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma, saudara. Janji Tuhan itu diberikan dengan sebetulnya Abraham tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan ingin memberikannya kepada Abraham. Jadi janji Tuhan ini diberikan kepada Abraham secara cuma-cuma, tetapi kondisi penggenapan dari janji Tuhan bergantung kepada ketaatan baik Abraham maupun Lot. Dan saya mau ajak saudara untuk membuka di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Mengapa saya katakan kondisi penggenapan dari janji Tuhan bergantung kepada ketaatan Abraham? Ini buktinya. Dikatakan di situ ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena, perhatikan di situ, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian kata Tuhan. Lalu di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Saya ingin membuktikan bahwa sesungguhnya Lot, meskipun dia tinggal di kota Sodom, Lot bukan menjadi orang yang kemudian ikut-ikutan atau dikotori oleh kejahatan kota Sodom. Ya, ini buktinya, saya mau kasih lihat. Kejadian 19 ayat 1 sampai yang ketiga. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dihampiri oleh malaikat Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara akan langsung mengenali atau tidak? Saya sendiri mungkin gak akan langsung mengenali Bapak Ibu Saudara. Tetapi Lot langsung begitu dia melihat, dia langsung menghampiri, dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu dia berkata begini di ayat kedua, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya.
Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Bahkan Lot tahu apa yang harus dihidangkan kepada kedua malaikat ini. Ini membuktikan bahwa Lot punya pemahaman yang sangat baik ya mengenai Tuhan. Dia mengenali malaikat Tuhan datang. Dia mengenali bahwa malaikat Tuhan ini membawa satu misi yang khusus. Sehingga dengan sangat dia memohon supaya kedua malaikat ini datang dan menginap di rumahnya. Dan satu bukti lagi yang menguatkan. Kita akan melihat juga di dalam 2 Petrus 2 ayat 7-9. Dalam 2 Petrus dikatakan begini. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, yaitu Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini bukti yang lain yang menyatakan bahwa sesungguhnya Lot tetap menjaga imannya di dalam Tuhan. Meskipun dia tinggal di kota Sodom. Ya, tetapi saya tidak akan menyoroti hal itu lebih lanjut. Saya ingin kembali kepada Abraham. Bahwa Abraham sebagai penerima janji dari Tuhan, dia menganggap serius janji Tuhan ini. Yaitu pertama-tama ketika Tuhan katakan bahwa melalui dia semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham berpikir, tidak mungkin semua kaum di muka bumi bisa mendapat berkat kalau dia tidak mulai dari seisi rumahnya dahulu. I want you all to let that sink in for a while. Ketika Abraham menerima janji dari Tuhan, Abraham tahu tidak mungkin dia bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa kalau dia tidak mulai dari dalam rumahnya sendiri. Itu sebabnya mengapa Abraham meluangkan waktu mendidik setiap orang yang ada di rumahnya untuk hidup di jalannya Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan yang sama. Dan saudara kalau mau melihat, Lot punya iman yang teguh kepada Tuhan. Berkat siapa itu? Tentu saja berkat didikan Abraham. Dan kalau saudara melihat juga di pasal-pasal berikut bagaimana hambanya Abraham diutus untuk mencari pasangan bagi Ishak, anaknya itu. Hambanya Abraham ini berdoa kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan sendiri yang memimpin perjalanannya. Supaya dia bisa menemukan pasangan yang tepat bagi Ishak. Jadi bukan hanya sanak keluarganya yang dididik, tetapi orang-orang yang seisi rumahnya ikut dididik oleh Abraham untuk hidup di jalannya Tuhan. Dan kemudian ketika Tuhan menegaskan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa, di Kejadian 17 ayat 4, Abraham memperoleh keyakinan iman untuk dia berani tawar-menawar dengan Tuhan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa berkat tawarannya tersebut bahkan kota Sodom dan Gomora pun bisa diselamatkan. Itu kerinduannya Abraham. Dan saudara tahu, keyakinan Abraham terhadap Tuhan tidak salah alamat. Yang salah alamat adalah keyakinan Abraham terhadap Lot. Karena ternyata meskipun Lot hidup di dalam iman seperti apa yang dianut oleh Abraham, tetapi Lot gagal mendidik keluarganya di jalan Tuhan.
Jika saja ia melakukan hal seperti apa yang dilakukan Abraham ketika mendidik dia dahulu, maka kota Sodom dan Gomora mungkin saja tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena kalau saudara membaca dari tradisi, ya, kitab-kitab kisah-kisah tradisi dari Yahudi, orang Yahudi, dikatakan bahwa Lot itu punya 4 orang anak perempuan. Ya, ada Lot dan istrinya, lalu ada kedua anak perempuannya yang sudah menikah, ya, dan kemudian ada kedua anak gadisnya yang baru akan menikah. Karena ketika malaikat Tuhan menyuruh Lot untuk pergi, katakan kepada kedua anak perempuanmu yang ada di sini, katanya begitu. Ya, mengindikasikan bahwa ada juga anak perempuan yang tidak ada di dalam rumah itu. Jadi kalau menurut tradisi orang Yahudi, Lot itu punya 4 anak perempuan. Nah kalau kita hitung, Lot istrinya, kedua anak perempuan yang sudah menikah tentunya dengan kedua menantunya, udah 6. Lalu kemudian 2 anak gadisnya yang baru mau akan menikah dan juga 2 calon menantunya, berarti sudah ada berapa orang? Ada 10 orang Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kenapa Abraham berhenti sampai di angka 10, karena dia berpikir bahwa kalau Lot bisa mendidik keluarganya dengan baik, maka paling tidak ada 10 orang benar di dalam kota Sodom. Tetapi ternyata hanya ada 3 orang yang benar, yaitu Lot dan kedua anak gadisnya. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 19 ayat 12 sampai 14, saudara akan melihat di situ bagaimana Lot berusaha untuk mengatakan kepada kedua calon menantunya untuk mereka segera pergi dari kota Sodom karena Tuhan akan menghancurkan kota tersebut. Dan saudara tahu kedua anak calon menantunya ini hanya menganggap Lot itu cuman bercanda, hanya olok-olok saja, sehingga mereka tidak mengindahkan peringatan Lot. Jadi jika kita ingin mencontoh sikap Abraham terhadap Lot, ada 3 hal yang bisa kita contoh. Yang pertama, sebagai kepala-kepala keluarga, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, termasuk seisi rumah kita. Dan untuk memberikan teladan kehidupan yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan tersebut. Kalau dalam Kejadian 18 ayat 19 dikatakan, sebab aku, yaitu Tuhan, telah memilih dia, yaitu Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi memang Tuhan sudah memilih Abraham dengan suatu perintah yang khusus untuk mendidik keturunannya, untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi dasar dari pesan-pesan kita mengenai keluarga sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita sebagai kepala-kepala keluarga, saya bukan berbicara kita sebagai hamba-hamba Tuhan di sini, tapi kita sebagai kepala-kepala keluarga, karena saya juga sebagai seorang kepala keluarga, punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak saya untuk hidup di jalannya Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan. Tidak bisa saudara hanya menyerahkan kepada gereja, diserahkan kepada sekolah minggu. Ya. Di saat-saat sekarang ini sekolah minggu di udara. Kalau saudara belum menyaksikan juga, saudara bisa lihat juga di channel YouTube kami, ada sekolah minggu di udara, dan itu bisa memberkati juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu saja tidak cukup. Anak-anak harus melihat teladan yang diberikan oleh kedua orang tuanya di rumah. Dan ini juga merupakan pesan yang berbicara kepada saya secara pribadi. Sebagai kepala-kepala keluarga, kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan memberikan teladan kehidupan yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan tersebut.
Dan yang kedua, sebagai orang yang telah diselamatkan di dalam keluarga kita, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala daya upaya yang dibutuhkan untuk membebaskan keluarga kita yang masih berada di dalam tawanan dosa. Ataupun menolong mereka yang sedang dibujuk. Saat ini saudara tahu ada anggota keluarga saudara yang sedang dibujuk untuk keluar dari jalannya Tuhan. Dan saudara perlu berjuang untuk membebaskan mereka dari hal tersebut. Sama seperti Abraham, berjuang membebaskan Lot dari tawanan. Dan tentunya seperti Abraham juga, kita melakukannya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Kejadian 14 ayat 20 katakan begini. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Itu yang dikatakan oleh Melkisedek ketika dia bertemu dengan Abraham. Ketika Abraham dalam perjalanan pulang setelah mengalahkan keempat raja-raja Mesopotamia itu. Dia katakan terpujilah Allah yang maha tinggi. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dan dia sudah mengakui itu. Abraham pun mengakuinya. Karena kemudian Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua yang dia dapat dari hasil peperangan tersebut. Abraham mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menolong dia. Supaya dia bisa membebaskan Lot dari tawanan tersebut. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab untuk membebaskan anggota keluarga kita yang masih ada di dalam tawanan dosa. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Dan yang ketiga, sebagai orang yang telah dicerahkan. Saudara bisa bandingkan di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Bagaimana Allah dengan sangat terus terang. Dia jujur kepada Abraham mengenai apa yang akan dia lakukan kepada kota Sodom. Sehingga Abraham kemudian dicerahkan untuk melihat apa yang akan kemudian terjadi dan dialami oleh kota Sodom tersebut. Kita juga adalah orang-orang yang telah dicerahkan. Karena kita mengetahui bahwa ada hukuman kekal yang akan dialami oleh sanak keluarga kita yang belum diselamatkan. Dan kalau kita sudah tahu itu, kita punya tanggung jawab. Yang pertama-tama at least kita mau berdoa syafaat bagi mereka. Sama seperti Abraham berdoa syafaat bagi Lot di hadapan Tuhan. Ada 3 hal ini yang kita bisa contoh dari peristiwa yang dialami oleh keluarga Abraham. Dan kalau saudara kemudian berpikir di dalam hatimu, ya pastor of course, Abraham akan melakukan hal itu karena dia adalah Abraham. Dia adalah penerima janji langsung. Tentu saja dia harus melakukan hal itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam Roma 4. Dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang 16 sampai ke 25. Firman Tuhan berkata demikian, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh iman kita. Maka Abraham juga menjadi bapa kita. Dan seperti ada tertulis, ayat yang ke-17, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah itu ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, itu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kita sudah dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini satu perjanjian kasih karunia. Perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian kasih karunia. Dan sama seperti perjanjian yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juga perjanjian kasih karunia. Kita menerima janji itu. Kita juga adalah penerima-penerima langsung dari janji Tuhan. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa sanak keluarga kita, orang-orang di dalam rumah kita juga adalah penerima-penerima janji keselamatan itu. Dan kalau saudara tidak mau melakukan apapun bagi mereka, saudara sedang merebut janji itu dari mereka. Karena saudara tidak mau melakukan apa-apa bagi mereka. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini atau pada siang hari ini jarang berpikir mengenai kehidupan setelah kematian. Ya, Anda hanya hidup hari ke sehari, melewati hari-hari seperti biasa saja. Atau Anda menganggap bahwa semua orang beragama bisa masuk surga. Atau mungkin selama ini Anda hanya berusaha seadanya saja untuk menyadarkan anggota keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Karena memang saya tahu, seringkali menginjili saudara-saudara sendiri atau keluarga sendiri itu jauh lebih sulit daripada kita menginjili orang yang belum kita kenal. Atau bahkan mungkin selama ini Anda tidak memahami bahwa mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan adalah tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Sadarlah bahwa seperti halnya Abraham, sebelum dia menjadi bapa semua orang percaya, pertama-tama Allah memberikan kepadanya tanggung jawab untuk mengajarkan imannya kepada anak-anaknya, sanak keluarganya, dan semua orang yang mengikuti dia. Itulah perjuangan Anda yang pertama di dalam memerdekakan keluargamu. Karena sesungguhnya sebelum anak-anak Anda dapat membuat keputusannya sendiri di dalam hatinya dan secara sadar untuk mengikut Tuhan, mereka belum dapat dikatakan sudah menerima keselamatan. Itu sebabnya ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa, kita harus membawa mereka untuk dibaptis. Karena kita ingin membimbing mereka untuk menerima Tuhan dengan hati mereka sendiri secara sadar. Keputusan mereka sendiri bukan hanya karena ikut-ikutan orang tua saja. Mungkin saudara juga berpikir begini, seberapa besar sih dampak keluarga saya yang hanya 3-5 orang ini, jika dibandingkan dengan ratusan atau bahkan ribuan orang yang tinggal di lingkungan kami. Bagaimana mungkin kami bisa menyelamatkan begitu banyak orang? Ingat kisah Lot. Kalau saja dia setia mendidik keluarganya di jalan Tuhan, sehingga ada 10 orang benar saja di dalam rumahnya, maka mungkin ada 40-65 ribu orang yang bisa selamat dari kebinasaan. Karena banyak ahli memperkirakan sejumlah banyak orang itulah yang ada saat itu, yang tinggal di sekitaran dataran Sungai Yordan tersebut. 40-65 ribu orang. Dan ini yang menjadi tantangan saya bagi Anda pada hari ini.
Apakah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini mau mencontoh Abraham? Atau Bapak Ibu Saudara mau mencontoh Lot? Apakah Bapak Ibu Saudara mau berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anggota keluargamu? Atau Anda hanya bersedia berusaha seadanya seperti Lot? The choice is yours this morning. Dan saat ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang anggota-anggota keluarganya masih ada yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa cukup lama. Mungkin saudara merasa bahwa sampai saat ini usaha-usaha yang saudara lakukan itu hanya minimum, belum maksimal. Dan ketika saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara tersentuh, hati saudara tergerak melihat bagaimana Abraham dengan tidak memperdulikan apapun juga bahkan nyawanya. Dia pergi hanya dengan 318 orang untuk melawan pasukan dari 4 kerajaan. Karena dia ingin menyelamatkan Lot. Saudara ingin berupaya sekuat tenaga dengan apa yang saudara bisa lakukan untuk menyelamatkan keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini masih belum serius di dalam mendidik keluargamu, anak-anakmu untuk hidup di jalan Tuhan. Saudara belum menjadi teladan yang baik di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dengan hidup saudara. Dan saudara merasa bahwa sesungguhnya saudara punya tanggung jawab ini. Saudara dicerahkan pada pagi hari ini dan saudara melihat ada tanggung jawab ini di dalam kehidupanmu. Dan saudara mau didoakan, saya mau berdoa bagi saudara. Dan saat ini ketika tidak ada yang melihat, tidak ada orang-orang anggota gereja lain yang melihat. Karena saudara sedang di rumah masing-masing. Ambil kesempatan ini. Angkat tanganmu dimanapun saudara berada. Kalau saudara satu dari 2 hal ini, ada satu dari 2 tantangan yang saya berikan ini, saudara merasa saudara ingin didoakan. Atau kalau saudara merasa dua-duanya saudara ingin didoakan, saudara boleh angkat tanganmu. Angkat 1 tanganmu, angkat 2 tanganmu, terserah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Buat keputusan itu bahwa saudara mau serius mulai saat ini. Saudara mau berjuang bagi keluargamu. Saya akan berdoa bagi saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakarana baralabasan narabakasi. Sikirian naralabas surian naralabasa kaya rarabarakatara namase. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan datang kepadamu. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau ingin melihat pada hari-hari ini semakin banyak keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang dikuatkan, yang diteguhkan. Hamba-Mu mau berdoa pada saat ini Tuhan, ada sekian banyak hamba tahu Tuhan, ada sekian banyak tangan yang sudah terangkat pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu mau berdoa bagi setiap tangan-tangan ini ya Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran online ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, mungkin ada di antara keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka sudah berupaya Tuhan, tetapi mereka tahu upaya mereka belum maksimal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau sendiri yang membukakan jalan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat ada suatu jalan, ada suatu celah di mana mereka bisa menyatakan kasih Tuhan kepada anggota keluarganya. Supaya anggota keluarganya juga bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan berikan hikmat-Mu. Bukan hanya dengan 1 cara, tetapi dengan 2 cara, 3 cara, dengan banyak cara-cara yang kreatif yang Tuhan bukakan bagi mereka. Sehingga mereka bisa melakukan
dengan segala daya upaya, cara-cara untuk mereka memperkenalkan Tuhan kepada anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, hamba berdoa, mungkin apa yang mereka bisa lakukan saat ini adalah berdoa syafaat bagi anggota keluarganya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah mereka akan melakukannya dengan setia dan dengan tekun ya Tuhan. Karena mereka tahu bahwa ketekunan itu akan membawa hasil. Karena keluarga mereka harus diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada kepala-kepala keluarga yang sedang mengangkat tangan mereka, dan mereka mau bertobat pada pagi hari ini. Dan mereka mau mengatakan, Tuhan ampunilah. Kalau selama ini aku tidak mendidik anak-anakku di dalam jalannya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah ya Tuhan anak-anakmu ini. Dan biarlah mulai dari saat ini, hati mereka, pikiran mereka akan dibukakan untuk melihat bahwa kehidupan mereka adalah cara yang Tuhan mau pakai untuk menolong anak-anak mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih setia lagi, lebih kuat lagi imannya kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kepala keluarga ini Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bukan saja hanya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi mereka juga tidak tinggal diam. Mereka juga akan belajar mengenai firman Tuhan. Mereka akan belajar lebih jauh mengenai kebenaran firman Tuhan. Bahkan hal-hal yang praktis mengenai firman Tuhan. Mereka tidak akan biarkan begitu saja untuk hanya kepada urusan gereja saja atau urusan hamba Tuhan saja. Tetapi ketika anak-anak mereka datang dan bertanya mengenai firman Tuhan, mereka juga bisa menjelaskannya kepada anak-anaknya. Bapa di dalam surga, kami berdoa, biarlah setiap kami ya Tuhan diberikan sungguh suatu rasa tanggung jawab yang besar. Bahwa generasi-generasi penerus kami akan dibawa kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Bukan hanya lewat perkataan-perkataan kami, tetapi lewat kehidupan kami. Teladan yang kami bisa berikan bagi mereka. Dan Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu Tuhan yang ingin bertobat karena mereka selama ini sudah memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang tidak tepat atau dengan cara yang salah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pertobatan itu menjadi nyata dan menjadi nyata dalam kehidupan anak-anaknya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus saat ini bekerjalah terus. Bahkan ketika hamba-Mu sudah selesai mengucapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus Engkau terus bekerja dan Engkau terus beracara dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami ingin melihat bahwa di momen-momen di mana kami saat ini gak bisa kemana-mana, Tuhan, ada hadirat damai sejahtera Tuhan yang turun di dalam rumah tangga kami. Dan keluarga-keluarga menjadi begitu dekat, menjadi begitu erat. Karena kami mengalami kasih Tuhan di dalam rumah-rumah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar siaran online ini pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari semua angkatlah tangan-Mu saat ini dimanapun engkau berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati.